Tutorial yang kedua, kita akan mencoba memanfaatkan long LUT tadi untuk menampilkan posisi pengguna di sebuah peta. Oke. Nah, di sini kita akan tidak akan menggunakan Google Maps API. Kenapa? Karena Google Maps API membutuhkan setting billing ya. Jadi Anda harus setor kartu kredit untuk pakainya. Jadi kita pakai solusi yang gratis, yakni OpenStreetMaps Maps API ya. Tidak perlu API key dan tidak perlu kartu kredit untuk pakai API ini. Nah, cuman ada drawback-nya ya teman-teman ya. Drawback-nya apa? Fiturnya terbatas dan tidak secanggih Google Maps. Demikian juga tampilan petanya tidak secantik Google Maps, teman-teman ya. Jadi disclaimer dulu ya, peta yang dihasilkan ya yang penting ada petanya ya, tidak sebagus Google Maps. Nah, OpenStreetMap ini adalah software atau library open source ya, hasil kolaborasi siapapun bisa ngedit, siapapun bisa menggunakan dan siapapun bisa provide geographic data ya untuk menciptakan peta yang accessible untuk semua orang, apalagi untuk developer yang tidak membutuhkan fitur-fitur canggih. Nah, teman-teman, OSM juga tidak memiliki fitur turn by turn navigation ya, belok kiri, belok kanan, 20 meter ke depan, belok apa namanya, ambil rute itu tidak ada fitur turn by turn navigation-nya. OSM juga tidak mempunyai fitur search places atau point of interest. Ya, Anda tidak bisa mencari McDonald terdekat misalkan. Tidak juga mendukung visual 3D map atau tilting dan indoor. Jadi visualisasinya 2D top down ya, tidak bisa 3D map atau tilting dan tidak ada fitur indoornya. Nah, tapi yang saya baca ada beberapa third party extension dari OSM yang bisa digunakan untuk menambahkan fitur-fitur ini. Nah, teman-teman, kita perlu menambahkan dependensi OSM. Silakan ini di copy, cemplungin ke Gradle kalian. Ini saya tutup dulu ya. Gradle nggak. Ya, di sini ya, di bagian bawah ya, di dependensi terbawah, Ctrl V, synchronize now. Oke, sambil menunggu, saya lanjutkan sebentar. Nah, setelah sukses nanti kalian bisa rubah menjadi version catalog ya. Itu pun opsional ya, teman-teman. Tidak perlu ubah juga tidak apa-apa. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan peta di layout kita. Tentu saja layout bawaan yang kita punya ada satu-satunya text view di sana yakni Hello World. Nah, kita delete Hello World-nya teman-teman ya. Jadi coba dibuka layout kita ya, layout main active. Oh sorry, Gradle-nya belum tuntas ya. Sebentar, ini masih mengimport terlebih dahulu ya, teman ya. Oke, kita buka layoutnya, activity main XML, dan teman-teman di sini ada satu hello world. Kalian perlu buka XML code-nya, lalu dihapus manual. Text view-nya ya, text view-nya kalian bisa delete. Nah, lalu kalian replace text view-nya ini dengan codingan placeholder-nya open map ya. Jadi ini kalian bisa kompas dari PPT. Ini adalah placeholder atau container untuk menampilkan map peta dari OpenStreetMap ya. Jadi Anda bisa lihat di sini menggunakan library-nya ORG OSM Droid Map View dan diberi nama ID Map. Di setting fill parent supaya full screen dan ada constraint kanan kiri atas bawah ya. Ini manual saja seperti yang sudah pernah Anda pelajari sebelumnya. Nah, teman-teman, kita lanjutkan eh, untuk men-setting up objek di di main activity. Nah, ini adalah contoh codingan untuk men-setting OpenStreetMap ya. Dia pertama ada get instance ya untuk function untuk men-trigger settingnya. Kemudian OSM mengandalkan share preference. Itulah mengapa di sini ada preference manager get default share preference. Artinya OpenMap butuh menyimpan sesuatu, menyimpan settingan ke dalam file di Android kalian ya. Kemudian binding.map adalah objek map yang tadi kita kopas di layout. Lalu set tile source adalah kita memilih skin peta yang dibuat. Jadi ada macam-macam skin ya. Skin petanya apa mapnik, hike hike bike map, public transport.
dan seterusnya. Masing-masing skin punya kebutuhan dan diperuntukkan untuk kebutuhan yang spesifik. Nah, teman-teman, langsung saja kita akan buat atau kita akan set up open map. Kalian buka on create-nya di main activity di bagian on create. Mungkin saya lakukan, kita sudah punya ini ya, kita sudah punya location request, kita sudah punya get location setting, lalu kita punya eh, location callback. Nah, saya lakukan di bawahnya location callback, open map, open map setup ya. Lalu kita mulai dengan get instance. Nah, ini eh, the problem dengan ini adalah get instance-nya di Android Studio nggak tahu apa yang kalian maksud dengan get instance. Nah, oleh karena itu untuk men-trigger get instance ini kita bisa mengimport manual get instance-nya OpenMap di bagian atas. Jadi kita kopas import secara manual di bagian import ini ya. Import org osm droid bla 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 get instance. Nah, kita ulangin di sini get instance. Nah, ini barulah dia bisa mengakses get instance ya yang berasal dari OpenMap ya. Load this kemudian preference manager mana preference manager dot get default share preference this. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian binding dot map. Kemudian kita masukkan map nick. Apakah harus menyebutkan lengkap seperti ini? Oh ya, ini guys. Bentar ya. Ya, kita import manual. Nah, seperti ini ya. Jadi get instance, load this preference manager, get default share preference this. Ya, ini ada coding yang obsolete ya, is deprecated in Java. Kalian bisa baca untuk mencari alternatif solusinya ya. Sementara selama masih bisa dipakai di Kotlin, kita pakai saja ya, teman-teman ya. Nah, oke. Selanjutnya kita men-setup merender peta, function untuk menggambar gitu ya, tepatnya menggambar peta. Jadi kita bikin di luarnya on create, fun, update, map with location, dan kita cemplungin parameternya di sini adalah long latnya ya, teman-teman ya. Latnya double, longnya jangan long ya, lng aja, double. Double ya. Jadi long latnya kita isikan sebagai parameter di sini. Lalu kita buat start point sama dengan geo point, lat dan long ya. Geo pointnya ini harus diimport. Sebentar ya, diimport dulu. Import kelas geo point ya. Nah, selanjutnya eh, object map controller diambil dari binding.map. Oke, kemudian ada settingan yang bisa kita lakukan, yakni setting zoom-nya ya 18.0 dan apa titik senternya. Set centernya adalah kita set start point ya. Teman-teman zoom level 18 itu artinya level bangunan ya cukup dekat ya, cukup zoom in begitu ya. Kalau Anda isi satu, nanti dia akan menampilkan peta dunia, peta secara keseluruhan. Level 5 itu level benua Asia. Level 10 itu level kota, kota Surabaya ya. Level 15 itu kelihatan jalannya, sudah terlihat jalannya, dan seterusnya. Ini adalah default zoom levelnya. Oke. Nah, kemudian kita gerakan petanya ke koordinat start point yang akan menjadi titik pusat peta kita. Oke, selanjutnya kita mau tambahin marker, teman-teman ya. Semacam penanda lokasi kita ada di titik tersebut. Ya, semacam apa ya? Semacam eh, panah gitu ya. Kita buat dulu marker. eh, Nama kelasnya adalah marker. Kemudian binding.map. Oke, ini sepertinya sekali lagi perlu diimport. Nah, kita import. Kemudian marker dot position sama dengan
apa itu? Start point, kemudian set anchor, marker set anchor, marker anchor center dan marker anchor bottom ya ditambahkan di long lat kita ya. Kemudian markernya itu juga bisa kita kasih teks ya. Marker dot title sama dengan you are here. Kemudian um, binding map overlays, add marker artinya kita menambahkan marker di peta kita ya. Kemudian kita oh ya ini perlu di clear binding map dot overlays clear ya. Kalau kalian tidak clear nanti jika ini dipanggil lagi maka markernya muncul 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 banyak ya, muncul banyak marker ya di di peta kita. Jadi kita akan hapus lalu kita tambahkan marker lagi, hapus kita tambahkan marker lagi dan seterusnya. Oke, invalidate untuk memaksa si OpenStreetMap merender ulang petanya di tempat yang kita inginkan. Ya, invalidate untuk memaksa merender ulang. Kemudian kita panggil update map with locations ini di location callback kita ya. Jadi kalian buka location callback terutama di bagian ini setelah kalian memperoleh informasi long lat, kita panggil update map with locations which is latnya dicemplungin ke sini dan longnya dicemplungin juga sebagai parameter kedua. That's it ya. Jadi kita sudah memanggil dan kita coba jalankan projectnya di emulator, teman-teman ya. Saya coba run lagi Oreo-nya. Oke, baik teman-teman kita lihat petanya mulai ke-render sedikit demi sedikit ya. Dan Anda bisa lihat di sini ada markernya yang merujuk ke pinpoint koordinat long lat ubaya yang tadi di tutorial pertama kita setting ya teman-teman ya. Jadi di sini kalian bisa klik ya menunjukkan title dari marker kita you are here ya. Tentu saja kita bisa drag around, kita juga bisa apa namanya melakukan zoom in ke peta ini dan melakukan zoom out dengan peta ini.